Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Isadra Hidayah sebagai pendamping. Kemudian rekan-rekan saya dan Muhammad Rahim. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Materi selanjutnya pertama yaitu Kerajaan Kuatala. Kerajaan Kuatala merupakan dua kerajaan yang bergabung di Kota Makassar dengan kota yaitu Sombautu, yang kemudian di bawah pimpinan Raja Goa itu Dang Mandrakia yang memiliki gelar Sultan Al-Qasim agama Islam. Sedangkan Raja Tala itu Makubu. Pada awalnya di wilayah Goa ini terdapat 9 komunitas, yaitu Tabolo, Lakiung, Somata, Perang-Perang, Data, Agang Sete, Duse, Kalidi, dan Vero. 9 komunitas ini biasanya disebut dengan Bate Salapang atau 9 bendera. Pada akhirnya Goa dan Talo ini bersatu di bawah perjanjian yaitu dua raja tapi satu rakyat pada tahun 1605. Goa Talo mendapat pengaruh Islam pada sekitar abad 17 atau tahun 1605. Dia berkat dari dakwah dari Datok di Bandang. Setelah bersatu, Kerajaan Kuatala mendapat sebutan baru yaitu Kerajaan Makassar. Karena letaknya yang sangat strategis, pelabuhan Makassar menjadi bandar transit perdagangan rempah-rempah Indonesia bagian timur. Makassar juga berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh pedagang asing. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya masa kejayaan Senudin. Masa kejayaan dari Kerajaan Goa Talo terjadi pada tahun 1053 pada masa pemerintahan Sultan Senudin yang memiliki ayam jantan dari timur. Kerajaan ini pada masanya kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur utara. Sultan Senudin berhasil memperluas wilayahnya sampai ke Solo, Lombok, dan Sumbawa. Hubungan baik antara Makassar dengan Maluku dalam perdagangan rempah-rempah menyebabkan Makassar harus berhadapan dengan POC yang merasa memiliki monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ketika terjadi perang Makassar, POC di bawah pimpinan Cornelis Stepman menyerang Makassar dari laut, sedangkan Raja Bon menyerang dari darat. Sultan Senudin yang kalah akhirnya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 setelah dengan mati-matian pecahan di benteng Balongongan. C. Itu kerajaan Sultan Senudin. Senudin yang memimpin kerajaan Goa pada saat ayahnya Sultan Malik Said Raja Goa ke-15 wafat. Kerajaan Goa terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi. Terima kasih. Selanjutnya Kerajaan Bone. Proses penerimaan Islam di Kerajaan Bone pada awalnya tidak terlepas dari proses Islamisasi di Kerajaan Goa. Setelah Islam diterima secara resmi oleh Kerajaan Goa, ajakan Sultan Alauddin untuk memeluk agama Islam tampaknya secara pribadi diterima oleh Raja Bone. Namun anggota Dewan Adet itu menolak ajakannya. Hal itu sangat mengecewakan Raja Bone dan Goa. Kesedihan rakyat mulai berubah karena berbagai raja yang perjanjian bergugur. Raja Bone telah kedua kerajaan Kadengar sampai kerajaan Goa Talo. Sultan Alauddin mengirim pasukan untuk menyelamatkan dan Goa. Islam dikenal luas pada pemerintahan dan Ripale dari tahun 1660 sampai 1631. Bertolak dari hal tersebut, terdapat penambahan susunan pemangku adat seperti Adet Bule, Parewasara atau pejabat syariat yang berjuluk Peta Kandie atau setingkat akhir. Oke, baik, sekian dulu penyampaian materi dari kami. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah Kerajaan Goa Talo dan Kerajaan Bone ini merupakan dua kerajaan Islam di Sulawesi, yang mana mereka berdua sama-sama mendapatkan pengaruh Islam dari berkat dari Dato di Bandar. Meskipun
pada awalnya Islam suka ditolak di kerajaan Brunei, namun pada akhirnya Islam mulai dikenal luas pada masa pemerintahan dan Dipare. Kemudian keruntuhan kerajaan Gorontalo dimulai ketika terjadi perang Makassar, di mana Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani kerajaan Umayyah. Sedangkan kerajaan Brunei mulai runtuh ketika Arif Datu, yaitu raja yang memimpin kerajaan Brunei pada tahun 1823 sampai 1835 mengingkari perjanjian Bongaya dan memicu kemarahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.